Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Bu Isa. Saat ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan bahas kita kali ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Harapan Ibu setelah kalian belajar, kalian mampu menghayati, menganalisis, mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Namun, sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita awali pelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tema yang bahas hari ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Yang pertama kita ketahui adalah bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah sebelum Islam mereka menyembah berhala. Nah, berhala ini pertama kali dibawa oleh tokoh yang bernama Umar bin Lubai. Berhala tersebut kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah yang jumlahnya kurang lebih ada 360 berhala. Dari masing-masing berhala tersebut ada tingkatan, dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Dari 360 tersebut dikenal ada nama Lata, Uzza, dan Manah. Sebelum datangnya berhala, sebenarnya masyarakat Mekah itu sudah mengenal yang namanya agama Tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah kepergian beliau, masyarakat Mekah menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada beberapa alasan kenapa mereka itu menyimpang dari ajaran tersebut. Yang pertama, karena adanya kebutuhan akan Tuhan. Yang kedua, karena mereka itu masyarakat Arab cenderung mengagungkan leluhur, mengagungkan pada silsilah mereka. Kemudian alasan yang terakhir itu adalah karena mereka itu takut akan kekuatan alam. Materi selanjutnya adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelumnya, Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, beliau tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat, tapi beliau meneguhkan hatinya terlebih dahulu dan meyakinkan apakah beliau benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beliau yakin, turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menyuruh beliau untuk menyampaikan dakwahnya. Akhirnya beliau menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah Syria yang dilakukan kepada keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan orang-orang yang terdekat Nabi Muhammad. Dakwah tersebut dilakukan kurang lebih 3 tahun. Pola dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diterangkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dakwah sembunyi-sembunyi ini, orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah, kemudian sahabat yang terdekat Abu Bakar, dan keponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang berikutnya, banyak beberapa orang dari masyarakat Mekah yang berbondong-bondong masuk Islam. Golongan tersebut dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, atau artinya adalah golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Pada tahun keempat kenabian, turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dalam Quran surat tersebut menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu mengajak seluruh masyarakat Mekah
terutama kaum Quraisy untuk berkumpul di bukit yang bernama Bukit Safa. Beliau mengajak seluruh masyarakat Mekah untuk mengikuti ajaran beliau. Namun reaksi dari masyarakat ada yang menerima dan ada yang menolak dengan berbagai alasan. Pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebelum Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, masyarakat Mekah sudah memiliki kepercayaan sendiri dan mereka memiliki kebiasaan sendiri yang berbeda dari ajaran Nabi Muhammad. Kemudian dalam berdakwah beliau menggunakan dua pola, yaitu dakwah secara sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara biljahr atau dakwah secara terang-terangan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat Mekah, bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap ajakan Nabi Muhammad, terhadap ajaran Nabi Muhammad, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan ini ditutup, silahkan kalian kerjakan link yang sudah Bu Guru bagikan di grup WA. Kemudian marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Untuk para siswa yang berbahagia, jaga kondisi kesehatan kalian agar bisa mengikuti pertemuan yang berikutnya. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.